Kembali lagi di channel Mereka Tak Terlihat. Kali ini kita akan membahas pengalaman horor seseorang. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share video ini, agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam memberikan konten-konten horor untuk kalian. Yuk kita dengar ceritanya. Cerita ini adalah pengalaman pribadi, ada juga cerita dari saudara yang saya rangkum untuk diceritakan. Percaya atau tidak itu tergantung kalian. Karena bagi siapapun yang belum pernah merasakan atau melihat hal gaib mungkin akan skeptis dengan cerita-cerita mistis. Saya anak ketiga atau terakhir dalam keluarga, anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga adalah saya sendiri laki-laki. Kisah horor memang menjadi daya tarik saya dari dahulu, tapi untuk kisah nyatanya, entah kenapa saya suka hal-hal yang di luar batas normal manusia. Hanya saja mata kita ini terhalang hijab dari kehidupan gaib alam semesta. Jika mata zohir kita bisa melihat semua kehidupan alam semesta, akan repot menjalani kehidupan layaknya manusia biasa. Hanya untuk orang-orang tertentu atau memang dikaruniain kemampuan berkomunikasi, melihat dan lainnya. Saya tinggal di sebuah kota dekat dengan Jakarta, pindah ke sini pada tahun 2000. Pas saya masuk SD kelas 1. Bisa dihitungkan umur saya sekarang berapa? Hahaha. Rumah yang saya tempatin ini nyaman banget, bahkan bisa dibilang strategis juga. Tapi ya namanya semua tempat tinggal pasti ada penghuni lain di luar manusia yang menempati tempat ini. Awal pindah ke sini dari cerita ibu saya, dulu sebelum ditempatin minta bantuan ke tetangga di sini untuk dicek apakah penunggu rumah ini positif atau negatif. Alhamdulillah tetangganya ada yang baik, dan dikatakan bahwa ada beberapa yang negatif sudah diminta untuk pergi jangan di sini, namun ada satu yang tidak disuruh pergi. Kata beliau, sosok ini perempuan. Tapi dia bilang tidak akan mengganggu penghuni rumah. Maka orang tua saya pun tidak mempermasalahkannya. Kejadian pertama dengan sosok penunggu rumah di saat saudara pada menginap di rumah saya. Ini diceritakan bule saya yang melihat sosok itu. Oh iya, ibu saya ini berdarah Jogja Solo, kalau ayah saya Majalengka, Cirebon. Balik lagi cerita, ada 3 keluarga dari ibu saya menginap, semuanya adalah adik dari ibu saya. Ibu saya anak kedua dari 5 bersaudara. Waktu itu pas liburan sekolah, sudah menjadi tradisi kalau liburan pasti bergantian menginap di rumah saudara. Karena kebetulan keluarga saya baru pindah maka, pada liburan di rumah saya. Ini diceritakan oleh bule saya, saat itu udah larut malam, saya dan anak-anak yang masih kecil lainnya udah pada tidur. Bule saya terbangun, karena merasa ada yang mengelus wajahnya beberapa kali. Akhirnya bule saya bangun yang saat itu tidur di kamar dan duduk. Melihat ke arah pintu ada sosok perempuan pakai gaun putih, diam, membelakangi bule saya. Awalnya bule saya bilang gak usah ganggu, kita di sini menginap doang kok. Tapi sosok itu gak hilang-hilang, bahkan bule saya mau lanjut tidur lagi, sosok itu tetap diam di depan pintu. Kamu mau apa? Kata bule. Akhirnya bule beranjak dari kasur, dan sosok itu pun jalan ke arah dapur. Bule mengikuti pelan dari belakang dan dia belok ke arah ruang belakang. Jadi rumah saya ini ada 2 tempat untuk mengobrol, satu di ruang tamu, kedua di ruang belakang dekat dapur. Nah pas di ruang belakang ini sosok perempuan itu hilang. Tapi di situ bule saya menyadari bahwa sosok ini memberitahu ternyata jendela dan pintu belakang itu tidak ditutup, dibiarkan terbuka begitu saja. Ayah saya serta para suami yang lain pada tidur pulas. Bule saya pun mengucapkan, makasih ya udah dikasih tahu. Akhirnya ditutup jendela dan pintu. Pagi harinya, ayah saya dan suami yang lainnya diomelin, kalau tidur itu pintu jendela ditutup. Untung masih dilindungin Allah gak kemalingan. Dikasih tahu tuh lewat penunggu sini, saya dibangunin. Ibu saya yang dengar itu nanya, bener kamu dibangunin? Iya mbak, muka saya semalam kayak dielus-elus, terus saya bangun, ada sosok perempuan di depan pintu. Tapi sosok itu gak pergi-pergi. Jawab bule. Oh iya emang di sini ada satu penghuni yang gak diusir, kata orang sini yang bisa komunikasi sama hal gaib. Dia gak ganggu, lebih ke menjaga. Mungkin itu sosok yang dimaksud. Cerita kedua, ini terjadi pada saudara saya yang juga pernah menginap di sini. Perlu saya ingatkan lagi, saudara saya kalau menginap itu ketika liburan sekolah, kadang saya yang liburan ke sana, atau gantian saudara ke rumah saya.
Malam itu lagi asik main PS1, yang awalnya saudara saya ngajakin begadang, di pertengahan permainan malah ngajakin tidur. Saya oke-oke aja masuk ke kamar dan tidur. Besok paginya dia cerita kalau semalam pas lagi main PS, ada setan si nona ini mondar-mandir dari arah pavilion ke dapur. Saudara saya yang takut makanya ngajakin tidur, tapi lucunya kamar yang kita tempatin buat tidur itu bersebelahan sama pavilion tempat si sosok ini tinggal. "Lu kenapa ngajak tidurnya di kamar? Kan itu pavilion ada di sebelah kita tidur," kata saya. "Ya gimana, gua bingung makanya pas tidur milih di kasur bawah, gak mau yang nempel ke tembok." Kisah mistis selanjutnya saat masih SMP, ini terjadi bersama abang saya masih SMA, malam itu kita lagi ngobrol dan bercanda, kebetulan topiknya itu soal horor sampai larut malam sekitar setengah 12. Dulu zaman saya SMP masih ada alat transportasi becak, biasanya becak itu di bagian bawah tempat duduk penumpang ada besi digantungin, biar ada suaranya. Nah pas malam ada suara bunyi kerincing besi gitu kayak suara becak. Kita berdua ngedengar suaranya. Terus abang saya bilang, "Ayo cek berdua." Ya udah karena kita ngobrol di halaman luar, ngeceklah buka pagar. "Lah, becaknya kemana? Belok gang sono apa sini?" tanya saya. "Gua kagak tahu, ayo cek, lu gang sono." "Gua gang sini," kata abang saya. Ya bisa kalian tebak dari 2 gang ini gak ada tukang becak lewat. Lagi pula ini tengah malam, dan baru inget gang rumah saya itu tiap ujung gang ada portalnya, ditutup pas jam 10 malam. Saya berdua kabur langsung rebutan masuk rumah. Menurut cerita yang beredar di sini, dahulu komplek ini tuh hutan dan rawa, nah masih ada rawanya sampai sekarang. Di rawa itu katanya ada aktivitas gaib kerajaan sejenis kapal yang terbuat dari emas. Kapalnya itu sepanjang rawa atau danau tersebut. Dan percaya atau tidak suara kerincing itu adalah suara kereta kuda yang bergerak ke arah rawa di dekat rumah saya. Suara kerincing itu bukan besi becak, melainkan suara kerincing yang ada pada kereta kuda tersebut. Cerita lainnya ini dialamin oleh abang saya dan temannya ketika mereka nongkrong di rumah. Abang saya ini lebih sensitif matanya dibanding dengan saya. Pernah waktu itu mereka lagi nongkrong di halaman belakang rumah, nah abang saya ini menghadap ke arah rumah tetangga yang di depan, beda sama temennya. Kalau temennya ngadep ke arah abang saya. Momennya abang saya lagi nelpon pacarnya tapi dari sudut matanya di ngeliat bentuk putih berdiri di loteng tetangga. Dikira cuman sekelebat doang, tapi kok ini gak hilang dan gak bergerak. Kayak diam aja di tempat. Ditengoklah di mana posisi sosok itu berdiri dan ternyata itu pocong. Sampai sekarang saya masih ingat detail yang dijelasin bentuknya. Jadi mukanya itu gosong, kulit-kulitnya pada ngelupas ngeluarin darah, kain kafannya kotor warna kecoklatan dan matanya melotot tajam ke arah abang saya. Karena takut dan panik abang saya bilang ke temennya kalau dia mau buang air besar. Tapi pas di dalam rumah di SMS lah temennya, gua lihat pocong di genteng depan rumah. Alhasil temennya gak ada yang berani pulang. Jadi nginep di rumah, baru berani pulang abis subuh. Mungkin ceritanya segini dulu, tapi masih ada lagi kisah horor lainnya. Dari pengalaman horor biasa sampai kejadian santet atau guna-guna yang dialami sama keluarga saya. Akan saya ceritakan di lain waktu ya. Wassalam.